Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran IPA kelas 9. Kali ini bersama saya Alexander Patiwali. Anak-anak, pada pertemuan yang keempat ini kita akan mempelajari materi sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tanpa melibatkan sel gamet atau sel kelamin. Perkembangbiakan vegetatif pada Angiospermae dibedakan atas dua macam, yaitu yang pertama perkembangbiakan vegetatif alami dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan Angiospermae terdiri atas beberapa cara, yaitu yang pertama, rizoma. Contohnya pada tanaman jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Yang kedua, stolon. Contohnya pada tanaman stroberi, pegagan, dan rumput. Yang ketiga, umbi lapis. Contohnya pada tanaman bawang merah dan bawang putih. Yang keempat, umbi batang. Contohnya pada tanaman kentang dan ubi jalar. Dan yang kelima, tunas adventif. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan pada Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif buatan pada tanaman Angiospermae dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama dengan cara mencangkok. Contohnya pada tanaman mangga dan jeruk. Yang kedua dengan cara merunduk. Contohnya pada tanaman apel dan tebu. Yang ketiga dengan cara stek. Dapat dilakukan pada tanaman tebu, bambu, dan ketela pohon. Yang keempat, dengan cara menyambung. Dapat dilakukan pada tanaman jambu dan durian. Dan yang kelima, dengan cara menempel atau okulasi. Dapat dilakukan pada tanaman jeruk dan jambu. Yang berikut anak-anak, reproduksi generatif pada Angiospermae. Reproduksi generatif atau perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan di mana individu baru yang terbentuk atau dihasilkan diperoleh melalui proses peleburan antara sel telur dan sel sperma, atau individu baru yang terbentuk melalui proses perkawinan. Pada tumbuhan, proses perkembangbiakan melibatkan bunga sebagai alat perkembangbiakan atau alat reproduksi. Bagian-bagian bunga adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahkota. Mahkota adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perhiasan pada tumbuhan. Yang kedua, putik. Putik adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Yang ketiga, benang sari. Benang sari adalah bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan pada tumbuhan. Dan yang keempat, kelopak atau
bagian bunga yang berfungsi sebagai pelindung mahkota pada bunga. Yang berikut anak-anak, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dapat meliputi yang pertama, hidroponik. Hidroponik adalah penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Wadah yang berisi nutrisi yang dilarutkan di dalam air, misalnya kerikil, arang, sekam, serbuk kayu, dan lain-lain. Tanaman yang ditanam dengan teknik hidroponik dapat anak-anak perhatikan pada gambar 2.38 berikut. Yang kedua, vertikultur. Vertikultur adalah metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Tanaman yang ditanam dengan teknik vertikultur dapat anak-anak perhatikan pada gambar 2.39 berikut. Yang ketiga, kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi atau zat pengatur tumbuh atau hormon. Tanaman yang dikembangkan dengan teknik kultur jaringan dapat anak-anak perhatikan pada gambar 2.40 berikut. Yang berikut anak-anak, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Salah satu teknologi perkembangbiakan pada hewan yang sering dilakukan adalah inseminasi buatan yang biasa disingkat IB atau kawin suntik. Inseminasi buatan atau kawin suntik adalah proses memasukkan cairan sperma atau semen dari sapi jantan yang unggul ke dalam saluran perkembangbiakan sapi betina dengan bantuan manusia. Inseminasi buatan memiliki beberapa manfaat, antara lain 1. Efisiensi waktu, 2. Efisiensi biaya, 3. Dapat memperbaiki kualitas anakan sapi. Gambar proses inseminasi atau kawin suntik pada sapi dapat anak-anak amati pada gambar 2.51 berikut ini. Anak-anak, demikian video pembelajaran IPA kelas 9 kali ini. Pak harap anak-anak bisa menyimak video pembelajaran ini secara baik. Dan selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal untuk dikumpulkan kembali ke Pak Guru. Sekian dan terima kasih.